Selamat sore, Pak. Selamat sore Mas Jericho. Ya, dan ini tadi Jericho sudah lihat ya informasi penerimaan eh, prajurit TNI. Karena tadi Jericho juga sudah lihat sudah mulai pemasangan baliho ya. Iya, betul. Ya, sudah mulai pemasangan baliho di beberapa titik dan kehadiran Bapak Dandim hari ini untuk memperjelas atau membagikan secara rinci lagi, lebih rinci tentunya dengan santai ya Pak sore Iya. hari ini. Ya, dan untuk pertanyaan pertama Pak, eh, persyaratan menjadi anggota TNI. Iya. Ya, terima kasih Mas Jericho. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabeya. Saya senang sekali di sini dengan Mas Jericho yang bisa memberikan informasi tentang penerimaan prajurit TNI AD. Karena di luar ini memang berita simpang siur, kurang informasi dan lain-lain, sehingga masyarakat ada tanda tanya besar bagaimana menjadi seorang prajurit TNI. Dan persyaratannya tentunya tidak susah, ya, tidak susah, iya, gampang iya. sekali. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, Mhm. yang kemudian berumur, ya, umurnya ini kalau yang tamtama 17 sampai dengan 22 tahun. Untuk yang bintara 17 sampai 24 tahun, untuk yang perwira 18 sampai 27 tahun. Tentunya tamtama ini ya dari maupun SDA, kemudian bintara dari SMA, MA, SMK, untuk perwira sendiri dari SMA sampai dengan dari diploma 1 sampai 4 dan S1. Kemudian di samping itu harus bersih diri, artinya tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia, sehat jasmani dan rohani, dan tidak kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dan tentunya juga tidak boleh ada tato, tindik telinga, dan sehat jasmani dan rohani. Itu, terima kasih Mas Riko. Iya, dan berarti tadi ada tiga jenis ya calon prajurit sampai tadi ada yang bisa yang E1 ya, Iya, bisa, D3 dan E1. Ya, bisa. jadi bagi para pendengar yang anaknya atau bagi para pendengar itu sendiri yang sudah lulus E1, boleh juga mendaftar. Ya, dan kita ke pertanyaan berikut, Pak. Apakah ada prioritas untuk putra daerah? Karena dari materi yang Jericho pegang ini kayaknya tadi ada 75 orang kayaknya ya. Coba Iya, dijelaskan dulu, Pak, yang 75 orang ini. iya. Pemuda potensial. Tentunya kami dari Kodim 1307 Poso ini berharap pemuda-pemudi Poso ya bergabung dengan kita ya menjadi anggota TNI AD. Untuk 75 orang ini kalau bisa lebih banyak lagi semakin bagus Mas Jericho. Berarti standar 75 ini ya, Pak. Standar 75, Iya, tidak dibatasi ya. tidak dibatasi karena peserta tadi kan tidak ada pungut biaya, gratis, dan lain-lain tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Dan mungkin Pak Dandim bisa bagikan kiat-kiat untuk para pendengar yang ingin bergabung menjadi anggota TNI. Nah, semisal apa saja latihan-latihan mungkin yang sudah harus dilaksanakan sebelum bergabung? Iya, nah, tentunya tadi kalau sudah sehat jasmani dan rohani, nah, tentunya kita bisa latih ya, latih. Ada persyaratannya, ada lain, ada tes nanti yang harus dilaksanakan, Ya. tes jasmani, tes mental, ideologi, psikologi, dan lain-lain. Untuk tes jasmani sendiri ya harus minimal disiapkan sebelumnya, ya jogging, lari, dan lain-lain. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ke Kodim ataupun ke Koramil, ya nanti akan kita sampaikan dan bahkan akan kita latih Mas Jericho. Oh, sampai Akan, ada trainingnya lagi oh ya, sebelum mendaftar. bisa, bisa. Oh iya, Iya, kita ya. fasilitasi dan kami mengharapkan semakin banyak warga Poso yang bergabung dengan TNI AD, nanti akan lebih baik lagi. Oke, jadi untuk para pendengar
Yang terpenting itu kalau para pendengar yang ingin mendaftar juga ternyata bisa di training lagi di Kodim 1307 Kabupaten Poso. Ya, dan untuk yang berikut, apa saja sih dari penerimaan ini, apa saja upaya promosi yang telah dilaksanakan oleh Kodim 1307 dalam rangka rekrutmen TNI AD gelombang 1 tahun 2025? Ya, terima kasih Mas Riko, ini menarik sekali. Promosi. Untuk promosi di samping kita memasang banner-banner ya di titik-titik Ya. titik-titik di poso ini yang menjadikan fasilitas umum tentunya kan, biar masyarakat bisa melihat. Kemudian yang kedua, tidak henti-hentinya kita menghimbau kepada masyarakat lewat Babinsa, lewat Koramil, lewat Kodim sendiri di setiap kesempatan yang ada. Contohnya waktu kita ke sekolah-sekolah, nah kita menghimbau di sana. Waktu kita ada kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat, pasti kan kita sampaikan. Oke. Gitu Mas Riko. Ya, dan untuk menjawab keraguan masyarakat dan rasa penasaran dan keraguan, artinya dalam hal ini Jericho harus bertanya langsung sama Pak Dandim. Karena memang dalam rekrutmen tahun ini kita ditekankan tidak ada pungutan liar ya, bebas Iya. biaya. Betul, betul. Ya, sementara isu-isu yang beredar di masyarakat ini katanya harus bayar sekian, bayar sekian. Nah, ini saya butuh, Jericho butuh penegasan dari Pak Dandim dan apa saja tips untuk menghindari adanya oknum-oknum yang seperti ini ketika kita mendaftar. Iya. Terima kasih Mas Riko, ini menarik sekali nih. Memang ada kabar di masyarakat kalau masuk anggota TNI itu harus bayar. Itu semuanya tidak betul itu kan, tidak betul. Jadi masuk anggota TNI AD dari pendaftaran sampai selesai pendidikan itu semuanya gratis. Jadi tidak dipungut sepeser pun biaya. Ya. Nah, bagaimana cara menghandle ataupun menangkal ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana? Tentunya harus berani langsung ke sumbernya. Bertanya langsung. Contohnya kalau di sini ya di Kodim sendiri bisa ke Danamil, bisa ke saya sendiri, ya bagaimana cara sampai masuk dan tidak dipungut biaya. Tentunya kita ini ada landasan hukum ataupun ada undang-undang yang mengatur. Kalau nanti ditemukan oknum-oknum ini yang tidak bertanggung jawab mengut biaya, akan kita proses secara hukum, akan kita tuntut. Lebih baik lagi bisa laporan ke saya, laporan ke Dantamil ataupun ke para rekan Babinsa. Siapa yang minta uang dan lain-lain, nanti bisa kita proses Mas Riko. Ya, Jangan khawatir. ya. Ya. Jadi bagi para pendengar yang anaknya ingin masuk mendaftar sebagai anggota TNI, apabila ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang sekiranya Ya, menjurus ke pungli, nah, bisa langsung dilaporkan. Artinya langsung, ya. jangan takut untuk melaporkan hal Iya, seperti itu. harus berani. Karena kalau kita tidak laporkan, hal seperti ini akan tetap ada. Akan tetap banyak nanti oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan di kegiatan ini Mas Riko. Iya. Ini bahaya sekali. Karena dari beberapa pengalaman curhatan dari teman-teman yang Jericho dengarkan, kadang-kadang biasanya sudah pasti lulus, tapi ada saja yang mengatakan ini kalau tidak bayar sekian pasti tidak lulus. Padahal dia bayar dengan tidak bayar, padahal memang sebenarnya sudah lulus. Betul. Nah, ini kan kebanyakan modus operandi yang terjadi banyak di masyarakat. Nah, tapi dengan penegasan Pak Dandim sore hari ini, jadi Jericho menghimbau kepada seluruh pendengar apabila ada keluarganya atau anaknya langsung, atau juga para pendengar sendiri yang memenuhi batas persyaratan usia tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dandim, apabila menemukan hal-hal seperti ini langsung dilaporkan. Karena Pak Dandim dengan seluruh staf dan jajaran di Kodim pasti akan segera menelusuri dan menindak hal ini secara hukum yang berlaku. Ya, oke. Dan yang berikut, Iya Mas. jadi kau butuh penegasan lagi Pak. Ini karena kadang-kadang juga ada teman-teman juga yang bertanya nantinya. Ini sudah beberapa kali ya Jericho itu ada yang bertanya. Itu kira-kira kalau yang sudah tindik bagaimana? Iya. Ada bekas tindik lah, tato lah,
sekecil apapun itu ya. Itu yang jadi mau tanyakan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi butuh penegasan, Pak. Iya, iya. Terima kasih Mas Jericho. Memang banyak anak-anak kita di luar ini kan mungkin salah pergaulan Iya, iya. dan lain-lain, ada yang ditato badannya, ditindik telinganya, hidungnya. Ini tidak boleh Mas Jericho. Jadi seorang prajurit tentunya mempunyai persyaratan-persyaratan yang saya sampaikan di atas tadi, ya jasmani dan rohani. Kemudian tidak ada proses hukum yang menghalangi dia masuk anggota TNI. Nah itu, badannya harus bersih. Bersih itu bermacam-macam Mas Jericho. Dari tato, dari obat-obatan terlarang, ya. Kemudian harus mentalnya harus bagus, mental ideologinya, dan tentunya siap mengabdi pada bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Iya, oke. Dan ke pertanyaan berikut. Bagaimana dengan jalur prestasi? Nah, ini jalur prestasi ini kadang juga sering ditanyakan. Semisal ada pendengar yang ingin mendaftar, terus dia dari kelas 1 SD sampai lulus SMA itu dia juara 1, atau juga dia atlet mewakili kabupaten sampai ke tingkat nasional. Nah, Iya. entah dia olahraga karate kah, taekwondo, sepak bola, atau lari. Nah, karena ini pengalamannya Jericho juga, ketika Jericho kuliah di Makassar dulu, itu ada teman Jericho yang tentara tapi dia spesialis atlet kecabangan lari. Nah, Ya, ini mungkin bisa dijelaskan. ya, terima kasih Mas Jericho. Ini menarik. Ya, untuk anak-anak kita ataupun untuk warga negara Ibu Indonesia tentunya yang di Poso ya, khususnya untuk persyaratan masuk anggota TNI AD, kalau ada yang berprestasi, ya saya garis bawahi berprestasi ini banyak sekali. Prestasi dia di bidang akademik, prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang kesenian dan lain-lain. Tentunya ini kami yang di Kodim maupun nanti panitia akan menyeleksi dan ini daftar prestasi akan dilampirkan Mas Jericho. Dilampirkan di persyaratan. Oh Ini iya, ya, ini akan nilai plus ya. nilai plus ya, akan Nilai nilai plus, plus, ya. ya akan nilai plus. Tapi tentunya di persyaratan awal tadi ya, persyaratan yang harus dipenuhi ada jasmaninya harus bagus, akademiknya harus bagus, kesehatannya harus bagus. Apalagi ditambah prestasi. Nah, itu saya yakin itu akan nilainya akan plus dan akan masuk diterima menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Ya. Terima kasih, Mas. Ya. Dan yang paling penting jadi kamu mau tanya di sini, ini mengenai tinggi badan ini. Karena dulunya ini banyak yang gagal ini Iya. cuma gara-gara tinggi badan ya. Iya, betul Mas. Nah, dan ini ada peraturan baru ini yang mungkin Iya. para pendengar belum tahu bahwa sebenarnya ada peraturan baru mengenai tinggi badan untuk mendaftar sebagai anggota TNI. Nah, yang dulunya Jericho tahu itu minimal 163 ya. Iya, betul. Atau ada ya, ini sekarang katanya menurun. Betul, Mas Jericho. Iya. Terima kasih. Ini masalah tinggi ini memang setiap daerah, setiap provinsi, kabupaten maupun kota ini berbeda-beda tergantung dengan asupan gizi tentunya Mas ya, Iya. keturunan dan lain-lain. Dan ini Pak Presiden baru mau memperbaiki asupan gizi dengan Betul makan sekali, gratis ya. makan gizi gratis. Iya. Untuk tinggi ini, nah semula 163 Mas Jericho, sekarang diperbolehkan ya untuk tingginya 160 cm mendaftar menjadi anggota TNI AD. Laki-laki. Betul. Ini tinggi badan minimal bagi calon siswa adalah 160 cm. 160 cm. Ya, jadi untuk para pendengar itu penegasan bahwa sudah tidak lagi 163. Iya, bisa berkurang Bisa 3 cm, ini lumayan ini Mas. lumayan 3 cm karena memang rata-rata tinggi orang Indonesia itu di situ. Karena memang ya kita anggap wajar lah karena kita masih ada resiko stunting yang tinggi ya Pak. Karena memang efek dari stunting ini atau kurang gizi ketika dari
masa ibu hamil, terus di masa pertumbuhan itu memang mempengaruhi tinggi badan orang Indonesia. Dan lewat program Pak Prabowo, Bapak Presiden kita, itu ada makan gratis. Sekiranya ini kita berharap bahwa ini bisa memperbaiki minimal tinggi badan orang Indonesia. Betul Mas Eriko. Iya. Dan juga untuk penerimaan rekrutmen TNI AD gelombang 1 tahun 2025 ini tentunya ada hubungannya dengan pembukaan batalion-batalion baru ya Pak. Betul Mas Karena Eriko. Jericho ikuti berita-berita media ini, ada banyak batalion baru yang akan dibuka, antara lain batalion Gizi. Nah, jadi dengan itu Jericho menghimbau ini kepada para pendengar semua yang sudah monitor di 94,6 FM dan juga yang menonton live streaming Jericho pada sore hari ini rekrutannya ini besar-besaran karena memang ada banyak batalion baru yang disiapkan untuk menerima rekrutan itu. Antara lain tadi itu batalion gizi. Karena memang ini masalah gizi di Indonesia ini tidak bisa kita main-main. Selain daripada makanan gratis itu, bahkan TNI juga membuka batalion-batalion baru, antara lain itu batalion gizi. Ya, dan untuk sebelum mengakhiri pertemuan kita sore hari ini, Pak, coba Pak Dandim boleh ceritakan bagaimana pengalaman dari awal bergabung di TNI sampai dengan saat ini bisa bertugas di Poso, Pak. Iya, terima kasih. Jadi saya harus cerita tentang dari awal Mas Eriko ya. Iya. Singkat-singkat aja, Pak. Iya, boleh. Iya. Kebetulan kan waktu kita santai nih Mas. Iya, santai. Supaya para pendengar juga tahu bagaimana perjalanan karir Pak Dandim dari awal mendaftar di sini, sehingga ini bisa memotivasi para pendengar yang ingin bergabung bersama dengan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ya, terima kasih. Jadi saya ini kan lahir di Jawa Timur Mas Eriko. Mas Eriko, Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Orang tua saya ini adalah prajurit juga. Dengan pangkat Tamtama. Tamtama 72. Ya. Tamtama 72. Jadi kalau dengan masyarakat biasa ya sama saja kita kan. Bapak seorang prajurit pangkat Tamtama yang berdinas waktu itu di Malang ya, di Yon Kavaleri 3. Nah, kemudian kami mendaftar, waktu itu orang tua itu tanya itu, serius atau enggak ini masuk tentara gitu kan. Tentunya dengan anak seorang Tamtama ini kan semuanya pasti tahu, semua sebab keterbatasan. Iya. Ya, jadi karena kita berkeinginan atau bercita-cita, ya kita siapkan Mas Eriko. Jadi 1 tahun sebelum pendaftaran saya udah siapkan. Kelas 2 SMA saya udah siapkan. Sudah latihan fisik. Latihan fisik. Setiap siang saya lari. Karena dulu bapak itu almarhum menyampaikan kalau masuk tentara ya ini persyaratannya harus lari dan lain-lain. Jadi kalau dulu orang tua saya itu menyampaikan saya kalau lari pagi itu larinya untuk kesehatan. Jadi lari untuk prestasi, lari untuk masuk TNI. Di mana dia mau dites, tesnya siang, kita larinya harus siang Mas Eriko. Iya, latihannya itu. Ya, itu dulu mungkin kiat setiap orang berbeda. Nah, ini kan kemarin yang sudah saya laksanakan. Jadi saya siang ini mulai lari nih. Sholat duhur lari. Itu kira-kira ya sampai 1 tahun sebelum tes itu Mas Eriko, setiap siang lari. Itulah dibutuhkan tekad, dibutuhkan keinginan, keuletan hati yang kuat. Kalau tidak ya tidak akan konsisten. Ya. Di samping itu tentunya kita menjaga kesehatan dan pergaulan dengan teman-teman, dengan masyarakat. Jangan sampai kita terpengaruh pergaulan yang negatif. Alhamdulillah saya sampai sekarang tidak merokok. Alhamdulillah. Tidak merokok, iya. Biar sehat Mas Eriko. Jarang sekarang ini. Iya. Jadi dengan kesehatan tadi, dengan fisik yang dilatih, kemudian dengan
sekolah yang rutin, yang ini dengan nilai akademik yang, karena kita ini kan orang bilang hasil ini Mas Riko, ya ini proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Jadi kalau prosesnya bagus, latihannya, persiapannya bagus, ya hasilnya pun Pasti akan bagus. pasti bagus, yakin. Ditambah dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa. Kalau di agama saya, agama Islam, ya itu sholat malam, tambah puasa. Dan alhamdulillah sekali tes lulus Mas Riko. Lulus, kemudian pendidikan selama kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun setengah di Magelang. Kemudian setelah lulus, penempatan pertama kebetulan di Poso Mas Riko. Oh, penempatan pertama. Berarti Iya, ke Poso ini ibaratnya pulang kampung saja sebenarnya betul. ini. Jadi saya Poso ini adalah seperti kampung halaman yang kedua. Iya, 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 iya. Ya, tahun 2003 itu Mas Riko. 2003 ya. 2003 saya penempatan pertama di Poso. Kebetulan jadi dan ramil di Morowali, di Bungku. Bungku, Nah, ya. dulu waktu tahun 2003 itu kita masih bergabung, Belum mekar belum mekar. Belum mekar, Dari ya. Kabupaten Poso ini sampai Morowali, Morowali, sampai Bungku, sampai Morowali. Bungku ya, Mm-mm. waktu itu kan. Nah, setelah itu tentunya 1 tahun penugasan dan ramil ini ada pergantian tempat. Setelah di Bungku saya di Tentena. Di Tentena. Sini-sini saja sebenarnya. Sini-sini aja. Iya betul. Tentena, kemudian tahun 2004 akhir itu kami selesai melaksanakan tugas pertama sebagai dan ramil. Mhm. Kemudian saya masuk satuan Kostrad Oh ya. yang ada di Jawa Tengah Mas Riko. Oh ya. Terus seiring waktu, nah kemudian kemarin kami mendapat perintah untuk kembali ke Poso. Jadi saya waktu membaca itu surat perintah ini, ya saya antara kaget antara senang bagaimana Mas Riko ya. Tentunya sudah punya ikatan dengan Iya, Poso. ternyata balik Poso lagi. Ya. Dan alhamdulillah teman-teman yang dulu sudah saya ini temui lagi silaturahmi masih ingat ya, masih hubungan dengan baik. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Katanya sudah minum apa itu air Poso, Air balik Poso. lagi. Dan sudah saya buktikan balik lagi. Iya. Iya itu Mas Riko. Terima kasih. Ya. Dan baik para pendengar, itu tadi kita sudah dengarkan sosialisasi tentang penerimaan atau rekrutmen TNI AD gelombang 1 tahun 2025 bersama dengan Komandan Kodim Distrik Komando Daerah Militer Kabupaten Poso 1307 Bapak Letkor Artileri Medan Edi Yulian Budiargo Esos Mhan. Dan terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan yang Ya, sudah sama-sama sampai Mas sini. Riko. Dan Jericho harapkan ini bukan terakhir, karena Jericho ingin itu dari Kodim siapa tahu ada kegiatan-kegiatan yang perlu disosialisasikan langsung dengan masyarakat, bisa langsung ke RPKP karena kebetulan kita Ya. juga cuma tetangga. Ya, terima Betul. kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi para pendengar, Jericho masih tetap akan menemani dengan lagu-lagu yang akan menemani sore hari kita pada hari ini. Terima kasih Mas Riko. Iya, selamat sore. Selamat sore.